Halo semesta, jumpa lagi di konten realita dan One Piece. Nah, iki kabar tele-tele. Jadi seperti konten sebelumnya sing aku sama Pak Dian. Ya. Iku inti konten ini cuma aku menceritakan One Piece ke siapapun sing tak jak ngobrol. Nanti siapapun sing tak jak ngobrol ini nanti menanggapi dengan memberikan contoh. Kira-kira dari cerita sing tak sampaikan ini ada nggak kejadian yang relevan di dunia nyata? Alasannya sebenarnya sesimpel gini toh. Lah ini perkenalkan, ini Fadil. Saya Fadil. Jadi penonton setianya Punakanja juga. Ya. Yang selalu datang setiap podcast. Harus itu. Nah, Karena acaranya sangat seru, guys. Jangan lupa follow juga. Jangan lupa follow. Podcastnya ditonton. Ada banyak edukasi juga. Edukasi, nanti ada contoh-contoh edukasi juga. Kalau pengen bisa sharing-sharing bareng. Nah, bedanya kalau konten ini kedapiah istilahnya. Nah, Kedapiah toh. Pembahasannya kedapiah tentang One Piece. Terus kenapa aku bikin konten ini? Mungkin yang belum tahu, konten ini kita buat cuma sekedar gini toh. Beberapa waktu yang lalu sempat viral perihal bendera One Piece toh. Nah, viral banget itu. Sampai dikibarkan di bawah bendera merah putih. Nah, terus yang menarik Dil, aku sempat ngerti salah satu, aku lupa deh, aku di Solo apa di Jogja, pokoknya di daerah Jawa Tengah itu ada semacam kayak pertemuan. Pertemuan, tadi istilahnya diskursus. Jadi mereka kayak ada yang mahasiswa, ada yang orang umum, kelompok nggak diskusi tentang One Piece. Iya, tadi sampai mereka lebih prepare, malah ada slideshow, PPT, terus ada narasumber sing bahas detail, bagian ini, bagian politik, bagian sosial, ekonomi dan sebagainya. Itu lebih niat itu. Nah, aku terinspirasi itu, salah satu ini terinspirasiku juga. Makanya aku mau kita bikin konten ini juga kayaknya menarik juga. Apalagi wingi kan rame tau masalah One Piece itu. Terus aturannya simpel. Harusnya aku cuma cerita masalah One Piece ini secara berurutan. Dari episode awal ada kisah ini. Nanti kamu tinggal menanggapi, ada contoh yang relevan nggak di dunia nyata. Nah gitu toh. Ya. Cuma berhubung Fadil ini juga nonton dan lumayan ngikuti One Piece, jadi aku nggak terlalu bercerita. Paling kita nanti ngobrol masalah cerita yang ini. Gitu dah aja. Ya. Nah, wis. Mulai yo. Mulai. Lah, sing ambek Pak Dian sebelumnya aku sudah sampai cerita tentang Bagi. Oh, udah. Yang Luffy ketemu Bagi. Luffy sama ke Bagi. Tadi DE sudah ada Zoro. Terus baru Nami, baru ngajak Nami. Nami baru bergabung itu. Ya. Diajak jadi navigator. Belum punya kapal. Ya. Masih gawe apa? Perahu ketek lah. Perahu ketek. Kayak ketek. Ya. Iya, perahu noob. Nah, terus setelah pertarungan dengan Bagi, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di satu pulau atau satu desa, namanya gak salah Desa Sirup. Iya, Desa Sirup. Desa Sirup. Iku dek kono 3 karakter ini, Luffy, Zoro sama Nami. Akhirnya akan ketemu ini sama Usopp. Nah, akhirnya ketemu sama Usopp tuh di cerita itu. Diceritakan Usopp ini salah satu warga di situ, ya kan? Diceritakan salah satu warga, terus dia punya kebiasaan. Ini nggak kebiasaannya apa? Kebiasaannya apa? Bermain ketapel. Satu itu, terus dia punya 3 anak buah itu, tulinan anak kecil-kecil, main baca lautan, ya kan. Ono sing satu kebiasaannya Usopp, sing sampai wargane itu jengkel. Ini enggak? Ingat apa ora? Kayak sampai wargane itu jengkel. Dia ambil flashback ini ceritanya. Mungkin agak lupa ya. Aku soalnya udah lama juga, itu kan episode awal. Lama banget. Kebiasaannya Usopp sing sampai wargane iku jengkel. Dek koyoke nulung tapi anggapannya keliru. Oh, itu cerita selanjutnya. Oh iya, sebelumnya. Alasan sampai akhirnya dia mau nolong
tapi akhirnya keliru. Lupa aku ya. Anu, kebiasaannya Usop iku DE setiap pagi itu selalu keliling desa, lari-lari sambil teriak, ada bajak laut datang, ada bajak laut datang. Oh iya ya. Kayak Jadi pos kampling gitu ya. Tadi setiap apa? Ngejokes. DE niatnya itu ngejokes, tapi di satu sisi dia itu sebenarnya berharap. Karena bapaknya si Usop ini kan bajak Bajak laut, laut. si Yasop. Ya sob. Nah, terus si Usop ini posisinya udah meninggal ibunya. Terus akhirnya dia kan nggak punya siapa-siapa toh, Ya, keluarga wis nggak keluarga ada. nggak Terus ada. dia itu salah satu triggernya itu adalah karena ibunya saat itu masih sakit. Terus kan sing Usop ini kan berharap ayahnya ini pulang menjenguk. Menjenguk. Nah karena ayahnya ini seorang bajak laut, Udah. dia akhirnya teriak-teriak kan mesti, bu, bapak wis mulai. Nah, bahasa kasar Ada bajak laut datang gitu, ayah wis pulang gitu kan. Terus tapi karena kebiasaan itu sudah jadi kebiasaan untuk menghibur ibunya, ketika ibunya sudah meninggal pun dia tetap melakukan hal itu. Yo ambek cari perhatian lah tentang warga. Karena kan ditinggal sendiri. Dan karena dia hampir setiap hari seperti itu, jadi dimarahi warga, sering dimarahi warga akhirnya. Terus akhirnya kan di Usop, di kisah kejadian Usop ini sing akhirnya itu ada karakter musuhnya pelayan. Oh ya, pelayan Guru. Klahador. Nama samarannya Klahador. Tapi nama aslinya dia Kuro. Kapten Kuro. Dia bajak laut. Dia ini juga pernah kalah lah ibaratnya. Kalah sama marinir, diserbu, kalah. Akhirnya dia memutuskan untuk kabur dan menyelamatkan diri dengan cara mengorbankan anak buahnya. Dengan cara salah satu anak buahnya yang mirip dengan perawakannya si Kapten Kuro ini dihipnotis. Janggo. Disuruh dari Kapten Kuro itu. Terus ketika marinir datang, si orang ini akhirnya dia mengaku bahwa aku Kapten Kuro. Padahal bukan. Itu hasil hipnotis. Akhirnya setelah dia menyelamatkan diri kan dia hidup di desa Ciruk, melayani seseorang keluarga kaya. Keluarga kaya namanya Kaya. Keluarga kaya namanya Kaya. Yo, nama si gebetannya si Usop. Oh iya, pacare. Di live action ini cipokan itu. Aduh, itu adegan berbahaya ya, hati-hati ya. Nah, singkat cerita, ternyata si Kapten Kuro atau si Klahador ini dia pingin hidup tenang tujuannya. Dengan cara apa? Merebut hartanya si Kaya. Jadi Kaya ini sakit-sakitan, terus akhirnya diminta untuk ibaratnya nanti bakal dihipnotis sama si Janggo. Si Janggo hipnotis. Kuro menyuruh si Janggo hipnotis Kaya agar menandatangani surat warisan. Sehingga harta warisannya si Kaya itu biar dimiliki oleh Kuro. Betul. Akhirnya singkat cerita, Luffy, Zoro, Nami sama Usopp berhasil menggagalkan rencana itu. Nah, berarti intisari cerita yang bisa kita ambil dari ceritanya di Usopp ini adalah manipulasi. Usopp si pembohong. Tapi di satu sisi, sih menarik Dil. Apa? Ketika si Usopp ini kan dia kebiasaannya kan setiap hari kan teriak itu kok. Ada bajak laut. Keliling. Tapi ketika si Kapten Kuro mengerahkan anak buahnya untuk menyerang desa untuk merebut hartanya si Kaya, kan akhirnya digagalkan. Nah, salah satu caranya si Usopp untuk menggagalkan itu sempat ada rencana ingin sudah dilakukan sama si Usopp bahwa ada bajak laut. Ini beneran nih ada bajak laut yang mau menyerang gitu kan. Tapi saking seringnya bilang tiap hari, warga pun nggak percaya. Bahkan Kapten Kuro pun itu nggak mengambil pusing, malah biarin anak itu teriak-teriak di warga-warga, toh nggak ada yang peduli. Soalnya dia udah terkenal bohong dari dulu. Akhirnya
si kelompok kecil, Kecil. Luffy, Zoro, Usopp. Nami sama Usopp akhirnya single. 4 orang itu Untuk menggagalkan melawan melawan Bajak Laut. anak buahnya Kapten Kuro ini. Tapi rencana sudah digagalkan. Lakon menang seperti biasa di cerita-cerita pada umumnya. Contoh yang paling bisa kita bahas apa? Sifatnya Usopp si pembohong. Ya, terus kisah tentang perebutan warisan. Terus apa? Manipulatif. Pertanyaannya, ada contoh yang relevan nggak? Menurut model di kehidupan nyata? Di kehidupan nyata mungkin ada sih, saya pernah mengalami ya manipulatif itu di daerah tempat saya sih aslinya. Dia itu kayak nggak pernah kelihatan orangnya, tapi yang disuruh itu anggota bawahannya. Oke. Itu apa di tempatmu, tempat tinggal? Tempat tinggal. Ya, daerah saya, tempat tinggal saya lah. Oke. Nggak nyebut orang. Dan akhirnya dia itu kan kayak manipulatif, nyuruh orang buat ngambil suara ini politik gitu kok ya. Bukan harus suara kayak politik gitu kayak. Terus berbau politik lah. Dan ternyata orang itu disuruh cuman buat ngambil betting. Karena akhirnya betting itu nggak jadi, suara kurang, yang jadi yang orang lain, yang manipulatif itu aslinya. Berarti yang orang ini kayak ibaratnya memfitnah lah ya. Nah, sedikit banyak ada fitnah, kayak menyebar rumor lah. Tapi lebih ke fitnah kan ya. Tapi lah kita pilih di kisah Usopp sama Kapten Kuro ini, itu kan lebih ke apa ya? Sebenarnya Usopp ini bener. Usopp ini bener. Cuma waktunya nggak tepat. Terus posisinya kalau misal si Kuro ini pun kan juga nggak sing memfitnah banget loh. Iya. Dia cuma apa lagi karena manipulatif ya. Dia berakting selama berapa tahun? Selama beberapa tahun semenjak dia kabur. Ya. Terus diterima sama keluarganya si kaya itu. Mendekati orang kaya itu. Dia menjadi pelayan rumah. Sampai akhirnya itu dia kepingin merebut harganya si kaya. Sinetron enggak sih? Iso digawe sinetron iku, iso. Sinetron enggak? Sinetron ada. Kayak ada orang asing. Indonesia ada loh sinetron nih. Apa itu? Indosiar. Oh iya. Tipikal sinetron banget. Ya, kayak ada orang sing awalnya itu apa jahat. Melas. Kelihatannya di awal kelihatannya di awal melas, akhirnya setelah jalannya cerita akhirnya ternyata dia sing jahat. Terus si plot twist-nya dia ternyata apa misalnya contohnya jadi cerita kasare yo gak kasar sih asli. Keluar teko penjara, jadi aslinya kan kayak premanisme gitu kan. Terus habis kayak dapat masalah, akhirnya kecekel. Waktu teko iku enek sing kasihan, orang baik, orang kaya. Jadi wis koyo niat wis melas nemen pengen berubah tadi lebih baik ngono lho. Ana sing gelem nrimo ternyata orang kaya. Berjalannya seiring waktu di sinetron iku ternyata akhirnya ada maksud di balik ada udang di balik batu. Tadi nih penyet. Contoh lain kayak misalnya di ceritanya Usopp iki kayak cuma iku sih ya. Berputarnya cuma di situ kan ya. Perihal orang manipulatif yang pengen hidup tenang, pakai segala cara apapun, apapun, bahkan sampai
sampai merugikan orang lain. Orang lain. Contoh lain apa mana yo? Lek Contoh ceritane lain. Usop iki yo. Sing relevan. Pembohong. Ya pembohong. Bisa Tapi mulai ada yang menarik, sebenarnya, tapi harusnya ini di cerita selanjutnya sih deh. Usop ini sering cerita lah. Si Kaya ini kan dia punya fisik yang lemah. Dia akhirnya dirawat ketat di rumahnya sampai nggak boleh keluar rumah. Terus akhirnya si Usop ini satu-satunya teman sih bisa menghibur si Kaya loh. Nah, setiap kali Usop ini datang untuk menghibur si Kaya, Usop ini selalu cerita. Posisinya dia itu apa? Storyteller. Dia pendongeng lah. Banyak yang diceritakan. Terus dia misal contoh ceritanya kan, aku pernah jadi bajak laut, datang ke sebuah pulau, panjang banget pulaunya. Tapi setelah berapa kali perjalanan, kok ada yang aneh, gitu kan. Oh ternyata itu tainya ikan mas raksasa. ceritanya. Tapi ternyata di episode chapter keberapa ketemu ikan mas raksasa beneran. Iya, ketemu. Itu menarik, Usop. Terus apa mana ya? Kayak pembohong. Nah, pembohong tapi dia sebenarnya punya intensi yang baik. Berbohong untuk kebaikan. Ini menurutmu? Berbohong untuk kebaikan diri sendiri gak boleh. Tapi untuk orang masyarakat banyak masih ada kemungkinan boleh. Contoh kalau untuk kayak diri sendiri atau untuk satu orang seperti kayak apa itu Mas? Misal ada kena masalah ya. Bukan masalah, ada disuruh bukan tanggung jawab sih aslinya. Koyo dituntut akhirnya ini golek alasan-alasan yang bukan seharusnya. Maksudnya akhirnya kan berbohong untuk diri sendiri, untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya. Kecuali kita berbohong untuk masyarakat. Dengar. Pemerintah masyarakat maksudnya untuk kebaikan orang banyak. Contoh mungkin berbohong untuk kebaikan ya. Mungkin salah satu contoh kejadian yang bisa diambil itu bukan dituntut ya apa ya? Bukan. Ada kalanya kita kan kadang misal ada dalam satu kejadian. Ini misalnya disampaikan apa adanya itu malah bikin masalah. Ada dong. Pasti ada. Akhirnya kita lebih memilih untuk tahan aja. Mungkin bahkan enggak terjadi apa-apa. Oh, sing paling epic Pak. Malah sebenarnya ini bukan Usop sing bohong. Zoro. Dia mancing. Zoro. Dia mancing omongan nek enggak salah. Bukan, sing tak maksud rodok lompat dikit ya. Ingat ceritane Zoro di Thriller Bark sing Moria bayangan. Ingat gak? Agak lupa aku. Intinya di situ Zoro mengorbankan dirinya untuk Luffy. Akhirnya tawarannya adalah sama si musuh ini ada akumulasi damage yang diderita Luffy selama pertarungan. Kalau memang kamu rela berkorban untuk Luffy, kamu harus mau menerima ini. Kuma. Terus akhirnya gelembung itu ambek Zoro dan setelah terjadi Sanji kan datang dong. Kok banyak darah ini bla bla bla. Zoro cuma jawab dengan 2 kata. Di bahasa Inggris 2 kata tadi. Nothing happen. Gak apa-apa. Oh iya, itu berbohong. Itu salah satu kebohongan paling epic gitu demi menyelamatkan si kapten. Malah kudu Usop ya. Tapi malah Zoro berbohong untuk kebaikan.
Tapi nggak hanya Usop sih sebenarnya kan banyak karakter yang mungkin seperti itu. melakukan hal yang serupa berbohong untuk kebaikan. Dan itu nggak masalah sih ya. Nggak Berbohong masalah, untuk kebaikan untuk kayaknya nggak kebaikan masalah orang ya. banyak nggak masalah. Asal berbohongnya nggak sing merugikan orang lain. Nah, Loh, yang penting itu. Guys, mungkin iso ae kayak berbohong sing si A ngerasani si C, si D, si orang banyak, tapi si B yang mendengarkan apa ceritanya si A, dia nggak bercerita ke si C, si ya, D, tapi dengan lebih ke positifnya. ya, Itu berbohong. Aslinya kan seharusnya seperti ini, biar tetap merekat pada keyakinan. nahan, apa ya, bukan Nahan. nahan, istilahnya menjaga aib. Menjaga lah, aib. menjaga aib. Karena aib Itu kan kan nggak boleh sama diumbar. juga berbohong. Eh, Kalau orang jujur kan harusnya bicara apa adanya. tapi jatuhnya kalau misalnya itu Akhirnya dibicarakan kayak malah bikin merugikan, masalah atau bikin malah masalah. merugikan malah.